Sebelumnya kita akan mohon pimpinan Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi yang kami kenal dengan nama Tuhan Yesus, yang bersyukur pada saat ini adalah bagi kami untuk memperkatakan firman Tuhan, mendengarkan firman-Mu, belajar pada firman Tuhan untuk kehidupan kami sehari-hari. Kiranya Tuhan, Engkau akan memberkati kami semuanya melalui firman-Mu Tuhan, dan ada pengubahan hati kami ke arah yang positif sesuai dengan perkenanan Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah nama-Mu yang Maha Kudus Tuhan. Kami siap mendengarkan firman-Mu dalam nama Yesus Kristus dan bersyukur. Amin. Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Halo. Saya mengucapkan selamat Natal, damai di hati, damai di bumi. Kiranya damai sejahtera Kristus beserta dengan kita senantiasa. Amin. Hari Selasa yang lalu saya diingatkan sama Pak Denny waktu di tempatnya Pak Jojo itu. Mas Anang, jangan lupa hari Minggu membawakan firman Tuhan. Temanya tentang Natal. Karena Natal kan baru kemarin gitu ya. Dan sekarang masih hari Minggu ya. Jadi kalau menurut Pak Ardi kemarin, kalau sebelum tanggal 25 jangan mengucapkan selamat Natal, tapi Merry Christmas saja. Merry Christmas. Nah sekarang sudah boleh untuk mengucapkan Natal. Oke. Tetapi hari Kamisnya Pak Dili juga mengingatkan saya, Mas Anang, nanti firmannya tentang tutup tahun, bagian tutup tahun. Ya benar juga, karena ini minggu terakhir ya. Minggu depan sudah lain ya tahunnya. Jadi saya ambil keputusan, ambil dua-duanya ya. Natalannya temanya, tapi juga tentang tutup tahun, kebagian tutup tahun. Bapak Ibu dan Saudara dikasih Tuhan, Natal kali ini diwarnai dengan berita sukacita, tapi juga duka cita ya. Gimana kalau sukacita? Dalam minggu ini kita ada ibadah Natal, tapi juga ada pembaptisan juga itu Mbak Eda. Tapi juga dalam minggu ini juga ada berita yang kurang menyenangkan, seperti bekas tadi yang sedang sakit dan perlu dioperasi tapi belum berani ya. Belum jadi. Karena itu cukup risiko. Jadi kita doakan terus Bu Kastaji. Kemudian dalam minggu ini kemarin saya baru dengar ada Bu Kiki dipanggil Tuhan. Padahal sini sehat-sehat saja kelihatannya ya. Dan aku ragu itu dengan anak-anaknya di Dharma sama Catherine, tapi sudah dipanggil Tuhan kemarin karena sakit liver ya. Iya, liver. Tapi di Cilacap kita tidak ada yang tahu alamatnya gimana. Kalau kita juga pengen kesana juga ya, kalau kita mau lihat juga anak-anaknya memberikan penguatan, hiburan kepada keluarganya juga. Jadi itulah warna-warna dalam suasana Natal ini, ada suka dan duka. Mari kita akan membaca Injil Lukas 2 ayat 8 sampai 20. Injil Lukas pasal 2 ayat 8 sampai 20. Judulnya Gembala-Gembala. Lukas pasal 2 ayat 8 sampai 20. Kita akan membaca secara silih berganti. Saya ayat ganjil, saya genap, saudara ganjil. Berselang-seling. Sudah ketemu semua, kita akan baca. Gembala-gembala. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang, menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba mendengar seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan.
Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring dalam palungan. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah, katanya. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata seorang yang lain, mari kita pergi ke Bethlehem melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitakan Tuhan kepada kita. Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat, semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu dan Saudara dikasih Tuhan, gembala adalah komunitas pertama yang mendengar kabar baik. Pertama kali itu adalah gembala. Bukan raja atau imam atau pemuka agama atau bangsawan, tetapi kaum yang terpinggirkan, kaum marginal, kaum outcast, kaum yang tidak diperhitungkan seperti seorang gembala. Nah, gembala itu kaum yang terpinggirkan, tetapi Yesus juga memposisikan diri sebagai seorang sosok yang marginal juga, yang terpinggirkan juga, mau merendahkan diri dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasih Tuhan, ketika Yesus lahir juga diolok-olok, dianggap, wah ini keturunan Rahab pelacur, bahkan ini anak haram karena mereka kan belum nikah. Banyak sampai sekarang masih diolok-olok. Itu juga ada dia marginal ya, kaum yang terpinggirkan, kaum yang sudah diolok-olok. Bahkan akhirnya juga di kandang domba. Bahkan di dalam kayu salib juga diperhitungkan sebagai budak. Dalam hukuman adat Yahudi itu salib untuk kaum budak. Bapak Ibu dan Saudara dikasih Tuhan, Injil Lukas sesungguhnya sangat memperhatikan orang-orang yang tertindas, marginal atau outcast ini. Misalnya di dalam Injil Lukas di sana disebutkan tentang Sakius, juga kaum marginal ya, kaum yang terpinggirkan karena sikap-sikapnya memeras orang-orang miskin dalam pajak yang tinggi untuk disetorkan kepada penjajah. Dia sangat dibenci oleh orang Yahudi. Juga orang perumpamaan tentang orang Samaria yang murah hati juga ada di Lukas. Itu juga kaum terpinggirkan. Bapak Ibu, termasuk juga di sini adalah gembala-gembala. Bahkan yang namanya profesi gembala itu digolongkan sebagai orang yang najis. Kenapa najis? Karena hampir tiap hari ditemukan mereka bergaul dengan bangkai-bangkai ternak juga. Untuk najis, rendah, bahkan disamakan sebagai PSK atau WTS itu. Tingkatannya sama itu, ya. Tidak diberitakan, dia bukan siapa-siapa.
Bahkan seorang gembala itu kesaksiannya tidak didengarkan di pengadilan, dianggap tidak ada suara. Ya, padahal sama-sama ciptaan yang diciptakan sesuai dengan gambar dan rupa Allah. Tapi manusia membuat kasta-kasta seperti ini. Perbedaan, diskriminasi, gender, rasial, terus macam-macam ya, tingkatan-tingkatan status juga dibikin oleh manusia itu sendiri. Bapak Ibu, sesungguhnya di dalam saat-saat sekarang ini kehidupan itu semakin baik apa semakin sulit? Perjalanan waktu ini semakin baik apa semakin sulit sekarang? Dua-duanya ya. Jadi satu sisi teknologi meningkat ya, tapi satu sisi juga menurun. Juga dari segi alam. Dulu nggak ada tsunami loh, sekarang ada. Waktu saya kecil kita tahu tsunami, bencana tsunami siapa nggak ada yang tahu. Sekarang ada. Itu juga sebuah perbedaan. Dulu juga waktu saya kecil nggak ada namanya pandemi. Seperti ini pakai masker, rapat-rapat, jaga jarak, lalu juga membatasi pergaulan, membatasi kerumunan. Nggak ada dulu, sekarang ada. Bahkan yang namanya banjir, ya seperti itu, air tergenang gitu ya, ini. Tapi sekarang sampai mobil aja hanyut di tengah kota. Kalau lihat gambar-gambar itu mobil hanyut di tengah kota, motor-motor juga, apalagi ya. Nah, di tengah-tengah kesulitan seperti ini, dapatkah kita merasakan sukacita Natal? Nah, firman Tuhan kali ini tentang Natal merubah kepahitan menjadi sukacita. Natal merubah kepahitan menjadi sukacita. Dari Injil Lukas 2 ayat 8-20 ini kita mengenal 3 situasi. Situasi pertama adalah situasi pahit, situasi yang sulit. Biasanya yang nggak enak-enak itu berakhir dengan kata it. Seperti pahit, sulit, kejepit, tergigit, pelit, sembelit, selulit, sakit, amit-amit, nggak punya duit. Semua yang it itu ya sekarang. Ya, sesungguhnya gembala itu juga diperhadapkan pada situasi yang mengkhawatirkan juga pada waktu itu. Betapa suhu itu kalau malam sangat dingin di Palestina. Lalu juga kadang-kadang bisa jadi binatang buas itu menyerang, kalajengking, ular. Bahkan Daud yang pernah jadi gembala merasakan bagaimana dia bertarung dengan singa, beruang juga. Bahkan perampok yang mau merebut ternak-ternak itu. Jadi mereka dalam posisi yang menakutkan, posisi yang sulit, penuh tantangan. Bapak Ibu dan saudara yang dikasih Tuhan, di kehidupan itu rasanya sepertinya suram ya. Kapan kita bisa melepas masker, bergaul lagi, lalu gedung dia dekat ya. Nah, ya seperti orang berjalan di kuburan ya. Bapak Ibu saudara pernah berjalan di kuburan? Pernah? Kapan? Siang. Layat Pak. Layat ya siang hari ya. Kalau malam hari berani apa enggak? Saya pernah itu jalan di malam hari. Memang waktu saya kecil masa-masa sekolah itu ayah saya itu polisi. Jadi mandinya itu di Belik, di Kedungulu itu, yang sebelah kuburan sebelah utara dekat tadi itu pohon rau dan benda itu ada Belik yang jernih. Tapi kalau sudah jam 5, 6 itu
nampaknya sudah berebutan itu. Makanya ayah saya itu menggiring anak-anak itu dibangunkan jam 3, mandinya di belik itu. Dekat kuburan, persis lewati 2 kuburan. Wah, pulang. Jadi ada pengalaman seperti itu. Nah, ketika saya remaja, 10 tahun kemudian saya remaja itu, saya sama saudara dari Semarang itu tanya Bu Marni dari Jalan Bang. Mau pulang ke rumahnya di Patria. Nah, saya minta ya sini aja dekat Pasar Manis kuburan itu cepat gitu. Oh, udah mau loh. Saya lewat sana ada gedung dekat gedung Tijuk di Japapis, lewat sana gitu. Kata Nono itu. Lah kan yang bahaya, kok aku iki. Para papa dekat kuburan. Ini cepat. Lah duduk mana kok gelem kok dewekan nih. Akhirnya kita berpisah. Ya, Nono lewat jalan besar itu yang terus itu jalan aspal sampai ke Patria. Saya yang kebagian lewat kuburan, 2 kuburan. Kuburan Pasar Manis yang dulu lapangan itu sebelah selatan dan utara ada kuburan lagi baru sampai rumah. Aduh, gimana ini ya gitu. Saya coba masuk gelap. Loh, ini pohon-pohon sambuja itu rungkut, kalau ditambah rungkut. Aduh gimana saya berani tuh enggak ya. Terus kuburannya juga belum tentu kuburan yang lawas yang baru-baru kemarin. Ini baunya bunga. Ya kan, ini sambuja kenangan apa itu, saburaduk. Ya takut banget ya. Aduh nanti ya. Saya tahu di sini ada yang meninggal itu dulu, Mas Bawono itu, orang Jalan Yosodarmo itu tabrakan kuburnya sebelah sana. Lalu di sini kuburnya Mbak Asih yang pernah itu khusus ada tuh Busung itu meninggal di situ. Lalu belum ada yang bunuh diri seperti Pak Maun sebelah sana. Tapi saya melihat sih berani apa enggak. Tapi saya coba saja. Kalau saya cepat-cepat ya pasti bisa terantuk kijing nisan. Tapi kalau lodok-lodok ya ketakutannya lama. Tapi saya coba. Takut belum merambat di kuburan ini. Dah, jembual bisa sampai ke pemukiman. Tapi satu lagi kuburan lagi sebelah kuburan utara. Ini ada yang Pak Maun pernah bunuh diri itu pakai sarung. Iya benar, ditontonnya waktu itu sudah polisi harus liwat situ. Gimana? Coba ya liwat aja di sini. Gak ada aku. Iya. Males. Lah terus liwat itu. Duduk begonyo luar biasa. Keringat dingin. Lah yang terakhir liwat sebelah pohon besar tapi saya potong. Saya nyanyinya lagunya dalam nama Yesus. Wah, dalam nama Yesus. Akhirnya jumlah sampai cepet banget. Sementara mau unduk-unduk. Lah, saya teman kalau saya juga gemeteran. Lah, seperti itu ketakutannya kalau menghadapi situasi itu. Bisa kita terantuk, bisa berada dalam kegelapan, atau juga sama mereka yang dikuburkan. Situasi sekarang seperti itu. Nah, sesungguhnya sekarang juga situasi ya nggak berbeda ya. Dari segi ekonomi, usaha sepi. PHK, pedagang dadakan banyak ya, pedagang mendadak yang jualan makanan. Karena kalau nggak laku kan bisa dimakan sendiri. Dibanyakan gitu. Pak, nanti kenapa itu di COD itu ya. Dari segi transportasi sekarang sepi, mikro juga ya nggak ada anak sekolah masuk, karyawan pegawai juga kan sepi. Belum ojek, orang juga takut kalau boncengan nanti loh ada penularan. Juga dari segi pendidikan, anak-anak belajar dari rumah dari TK sampai SMA yang sulit pintar ya. Kalau pelajarannya bahasa Indonesia mungkin bisa didikte lewat apa itu virtual atau sosiologi atau apa itu yang agama juga termasuk.
Tapi kalau namanya matematika harus diajar langsung, bagaimana rumusannya matematik, kimia, biologi, fisika, statistik, ekonomi, akuntansi kan harus hitung-hitungan ya. Ya bisa. Ya virtual harus pada tanda-tanda jawab tatap muka langsung. Itu dari segi kesehatan sangat mengkhawatirkan. Dulu Indonesia itu paling belakangan kena COVID, sampai heran orang luar negeri. Tapi lama-lama kemasukan, sejak di Depok, Jakarta ada beberapa orang itu, terus merambah Jogja, Jawa Timur, terus bahkan sampai ke Tasik, lalu Karangcegak, lalu Ciroyom, perubahan juga di sekitar PN itu makin mendekat. Lalu Mangunjaya, Pancurawis, Kranji, masuk. Kena semua di sini juga. Tapi puji Tuhan sembuh dan semakin kebal gitu ya. Ya, bahkan di pemuridan juga ada yang terpapar juga waktu itu. Nah, dari segi sosial, pembatasan pergaulan, rumah makan ditutup, lalu dibatasi makannya 15 menit, gedung bioskop tutup. Lalu dari segi kematian, adik saya Desember tahun kemarin meninggal karena COVID di Bengkulu. Lalu juga dan tante saya di Jakarta juga meninggal karena COVID. Lalu anaknya juga, si Dedi, meninggal karena COVID. Lalu teman-teman guru banyak, guru sosiologi Pak Bayu, lalu kepala sekolah Pak Kokon Giono, lalu juga Bu Harini meninggal, lalu Pak Saibani guru Inggris meninggal juga. Semakin dekat-dekat, semakin menakutkan ya. Lalu diberi vaksin juga kadang-kala ragu-ragu ya, karena vaksin pokoknya ini gitu ya, termasuk ada antikes dan sebagainya. Tapi enggak ya, sejauh ini kalau sampai kepada kesehatan saja. Tapi kalau boleh nganeh-nganehi, misalnya pakai tato naga atau ya tanda-tanda apa di dai itu ditolak saja ya. Amin. Jangan sampai kepada kita, karena kalau kita sudah pakai tato 6 nama di dahi atau di tangan di sini telapak kita, berarti miliknya iblis, miliknya antikris. Artinya kita binasa, umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Itu firman Tuhan seperti itu. Hanya karena kurang pengetahuan kita mau jadi microchip seperti beras itu, tapi juga dipancarkan lewat satelit, jadi dipantau kemana dipantau. Lalu kalau mau jual beli dagang, ya harus punya itu chip ini katanya gitu ya. Kata Alkitab. Kalau saya sih kalau menyiasati ya lebih baik kalau punya tanah ya nandur saja. Kita nggak usah jual beli, metik saja dari singkong atau jagung atau punya kita, atau bikin lubang kolam lele itu kita makan sendiri, kan nggak ada keterlibatan orang lain. Tapi kalau lebih obat di susu anak, ya kita minta orang lain ya, tetangga kita itu dibelikan, bukan itu dilacak gitu ya. Itu hanya gambaran saja untuk ke depan, dan ini belum terjadi. Tapi yang mengawali tandanya sudah ada. Nah, kita melihat sekarang malaikat berkata, jangan takut, sebab sesungguhnya aku akan memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Ini kabar sukacita. Jangan takut, don't worry, be happy. Kenapa takut? Ya. Jadi ada penyertaan Tuhan di sini. Nah, sekarang kita masuk kepada situasi yang kedua, adalah situasi sukacita. Ayat 11 sampai 14 itu tentang situasi sukacita. Hari ini telah bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud, dan ini tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan angin dan terbaring di dalam kalungan, sampai ayat 14. Ini siapa yang berbicara di sini?
Malaikat. Yang menjelaskan ini malaikat, bukan manusia. Kalau manusia kita bisa saja ragu ya, tapi kalau ini malaikat sendiri, makhluk surgawi, kita layak percaya. Hari ini terlahir bagimu juru selamat. Selamat, juru selamat. Selamat atas kebinasaan. Tapi juga selamat mungkin dari sakit penyakit. Selamat dari persoalan kehidupan kita. Amin. Iya. Bapak Ibu dan saudara dikasih Tuhan, ini malaikat yang berbicara. Kemudian siapa yang dilahirkan? Yesus. Dia juga empunya kerajaan surga, empunya surga, Bapa surgawi itu sendiri. Malaikat yang berbicara, Yesus juga berbicara tentang kebenaran-kebenaran rohani kerajaan Allah. Jadi tidak bisa diragukan lagi. Kalau mungkin agama lain berpendapat di sana ada bidadari 72. Wah ya, penuh dengan porno-porno ada di sana. Tapi apakah pernah melihat surga? Dia hanya manusia yang bercerita. Tetapi kalau Yesus berbicara dia warga surga, empunya surga, pasti layak dipercaya. Amin. Bapak Ibu, di sini disebutkan ada juru selamat. Juru selamat juga Mesias ya, yang dinanti-nanti, pembebas yang dinanti-nanti. Tapi juga disebutkan sebagai Kristus yang diurapi. Tapi juga disebutkan sebagai Immanuel, Allah beserta kita. Beserta kita, artinya ada kontinuitas, terus menerus. Bedanya sama Ebenezer apa? Ebenezer dengan ini Immanuel. Kalau Ebenezer sampai di sini Tuhan menyertai kita atau menolong kita. Tapi kalau apa? Immanuel itu Allah beserta kita, jadi ada kontinuitas. Gitu. Kemudian yang membuat saya terpukau di sini ada sejumlah besar bala tentara surga memuji Allah. Sejumlah besar, mungkin berlaksana di langit malam itu, mempertunjukkan kepada gembala-gembala, namanya gembala. Sangat banyak memuji Tuhan. Kemudian bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Ini luar biasa, begitu banyak malaikat. Kita di tempat lain firman Tuhan paling lihat malaikat 1, 2, atau 3 ya. Tapi ini bisa mungkin berlaksa-laksa. Wah, banyak tak terhitung jumlahnya. Apalagi kalau ini bukan kebenaran Tuhan ya. Menampakkan diri bala tentara surga, ini layak dipercaya. Kemudian disebutkan di sini di antara manusia yang berkenan kepadanya. Jadi damai sejahtera dilimpahkan kepada yang berkenan saja. Karena tidak semua orang bisa menyambut kasih Tuhan. Tuhan mencari manusia, tapi kalau kita tidak merespon dengan mencari Tuhan, ya mandek, cuma bertepuk sebelah tangan dari dua-duanya. Seperti kemarin Bapak Nardi ya, waktu firman Tuhan itu, Tuhan mencari orang yang mencari Tuhan, mencari orang-orang yang mencari Tuhan. Kalau nggak ada mencari Tuhan, ya nggak sampai kepada perkenanan, bahkan juga keselamatan. Apa artinya kita mengenal Allah kalau Allah tidak mengenal kita? Lagi dua-duanya. Itu ya. Dan ini malaikat yang bernyanyi ini, saya juga benar-benar terkesima. Mungkin bagi Bapak Ibu pernah melihat di YouTube ada paduan suara cuma 7 orang tanpa musik, kapela itu ya. Tapi ketika direkam paduan suara, banyak paduan suara, mungkin ribuan jutaan yang terdengar. Pernah lihat ini? Lagunya Haleluya, 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 Haleluya. Tiba-tiba ada pengiringnya ada suara piano tondu.
lalu suara dengan oktav sustain yang tinggi, oktav yang tinggi, terdengar kuat sekali. Kalau manusia nggak mungkin nyampe ke sana. Do re mi fa sol la si, do re mi fa sol la si, do re mi fa sol. Jadi tiga oktav aja nggak kuat. Ini bisa tinggi sekali, membahana, luar biasa. Jadi suara malaikat yang terekam. Dan ketika saya melihat di komen-komen, di komentar di bawah video YouTube itu, ternyata enggak cuma itu, banyak juga yang pernah menyaksikan seperti itu. Misalnya di gereja sendirian, berapa orang tiba-tiba yang nyanyi kayak banyak banget di langit gitu. Belum lagi ada yang bapak mertua saya melihat ada sinar putih sampai ke langit, dan di antara sinar itu ada malaikat sampai memuji Tuhan. Bahkan ada malam Natal yang sepi, tapi terdengar di sebelahnya itu sudah suara malaikat yang luar biasa banyak sekali. Saya sampai merinding ya di komen-komen itu, di bawah itu ya videonya itu. Jadi kalau kita memuji Tuhan, bisa jadi malaikat juga ikut memuji Tuhan. Bersama malaikat di surga, nyanyikan kidung pujian. Mungkin yang penulis lagu ini juga pernah diilhami seperti itu ya. Bahkan ada yang naik bis ramai banget kok terdengarnya pujian itu berkali-kali, saya terkuras air mata banyak gitu. Jadi ini merupakan situasi sukacita. Lalu yang ketiga adalah situasi yang dipulihkan, ayat 15 sampai 20. Gembala itu setelah diberi petunjuk untuk melihat bayi itu, lalu gembala itu ke Bethlehem. Sebelum jaraknya nggak jauh, 2,2 km dari padang penggembalaan sampai ke palungan Yesus. Mereka datang ke sana dan melihat bayi itu. Cuma bayi, tetapi di dalam bayi itu penuh dengan kepenuhan Allah sendiri. Kalau saya lukiskan itu seperti pesawat ulang-alik ya. Ulang-alik yang berat-beratnya beribu-ribu ton bisa sampai ke antariksa. Tapi berinkarnasi menjelma menjadi pesawat kertas. Tapi dalam pesawat kertas itu mengandung kemaha apapun Tuhan, kepenuhan Allah, kemaha besar, kemaha kudusan. Itu. Jadi setelah melihat bayi itu, lalu